Halo semuanya, selamat datang kembali di video WordPress Fundamental for Beginners. Pada video kali ini kita akan membahas dua website WordPress ya yang berbeda domain, yaitu ada wordpress.com dan wordpress.org. Nah, WordPress menyediakan dua domain yang berbeda karena memiliki beberapa fitur yang berbeda pula gitu ya. Nah, dan di video kali ini akan kita bahas terlebih dahulu. Nah, lalu apa saja perbedaannya yang akan kita bahas di sini, yaitu dari segi hostingnya, lalu yang kedua dari segi kontrol dan kostumisasi, yang ketiga kemudahan pengguna, dan yang keempat dari segi biayanya. Gitu ya. Jadi nanti pada kesimpulannya teman-teman bisa menyimpulkan sendiri untuk kebutuhan teman-teman kedepannya, apakah mau pakai wordpress.com ataupun wordpress.org. Walaupun sebenarnya sama, itu adalah sama-sama CMS ataupun domain dari WordPress itu sendiri. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu dari segi hosting. Untuk wordpress.com di sini, jika kamu memilih menggunakan wordpress.com ya, situs web akan dihosting di server mereka sendiri. Jadi teman-teman memakai domain dengan nama wordpress.com ya, misalnya angga.wordpress.com atau mangcoding.wordpress.com gitu. Jadi tidak bisa kostumisasi gitu ya, walaupun nantinya akan ada kostumisasi di wordpress.com ini, tetapi tetap ada bayar ya gitu. Jadi tetap diberikan harga untuk teman-teman mau custom domainnya. Nah, jadi kalau misalnya servernya diurus sama WordPress sendiri gitu, jadi semua aspek teknis termasuk pemeliharaan server, pembaruan perangkat lunak, dan keamanan itu kita nggak perlu masalahin lagi gitu ya, karena memang hostingnya kita menginduk di wordpress.com. Nah, berbeda seperti wordpress.org. Dalam kasus wordpress.org ini teman-teman harus mengatur hosting sendiri ya, terus mengatur domainnya sendiri gitu. Nah, jadi teman-teman bisa mencari penyedia hosting yang bagus ya, dan memasang WordPress di server yang teman-teman kelola sendiri atau yang disediakan oleh penyedia hosting. Jadi teman-teman yang installin WordPress-nya di hosting ataupun di server teman-teman gitu. Nah, kalau misalnya di wordpress.com, teman-teman hanya mendaftar saja, lalu teman-teman sudah bisa menggunakan WordPress ya, walaupun memang dengan fitur-fitur yang terbatas. Selanjutnya ada kontrol dan kostumisasi. Ya, untuk di wordpress.com menawarkan kontrol dan kostumisasi yang lebih terbatas ya, karena tadi wordpress.com ini memang ditunjukkan untuk teman-teman yang pemula dan ingin mencoba-coba menggunakan WordPress ya, dan tanpa mau pusing gitu untuk ngurusin server sendiri. Nah, kamu akan dibatasi dalam memilih tema dan plugin juga ya, dan fitur khusus tertentu mungkin tidak tersedia untuk di wordpress.com ini. Nah, juga tidak dapat mengubah kode sumber situs web secara menyeluruh ya, seperti tadi teman-teman domainnya tetap menginduk di wordpress.com gitu. Nah, berbeda dengan wordpress.org ini memberikan lebih banyak kontrol dan customize ya, atau kostumisasi. Teman-teman bebas melakukan apapun, mau menambah plugin ataupun memilih tema yang memang teman-teman pengen gitu, mau tertata letak dan lain-lain. Di wordpress.com ini di wordpress.org ini lebih lengkap gitu. Dan teman-teman dapat memilih tema dan plugin apapun yang teman-teman mau gunakan gitu ya. Jadi memiliki akses penuh lah ke file inti di WordPress-nya gitu. Teman-teman mau setting CSS-nya secara custom dan lain-lain, itu juga bisa dilakukan di wordpress.org ini. Nah,
Jadi memungkinkan teman-teman juga untuk menyesuaikan situs web secara lebih rinci dan mengubah kode sumber sesuai kebutuhan. Ya, jadi kode sumbernya juga teman-teman bisa buat sendiri gitu ya, ataupun klaim gitu. Berbeda dengan WordPress.com yang kode sumber situs webnya itu tidak dapat diubah. Gitu. Selanjutnya ada kemudahan penggunaan. Yang pertama itu di WordPress.com, teman-teman kalau misalnya baru mengenal WordPress ya, ataupun ingin dengan cepat memulai website gitu ya, teman-teman bisa menggunakan WordPress.com ini gitu ya, karena memang lebih mudah gitu. Teman-teman hanya tinggal daftar lalu bisa mulai memulai website teman-temannya gitu. Lalu mereka menawarkan juga antarmuka yang sudah sederhana atau intuitif ya, jadi nggak terlalu banyak pilihan ya, jadi tinggal pilih template lalu buat blog dan sebagainya untuk di WordPress.com gitu. Memang dengan plugin dan template yang terbatas gitu, karena memang ini untuk kalau misalnya teman-teman pemula sekali dan gak mau ribet soal hosting dan domain sendiri, teman-teman bisa pakai WordPress.com. Nah, kalau misalnya di WordPress.org ini memiliki kurva belajar yang sedikit lebih tinggi. Jadi teman-teman harus belajar juga tentang hosting, gimana caranya beli hosting, beli domain gitu, terus installin WordPress-nya di hosting dan mengatur segala macamnya gitu ya. Jadi lebih tinggi dan lebih lama dari WordPress.com lah untuk prosesnya gitu. Nah, dan juga kalau WordPress.com ini memberikan lebih banyak kebebasan, fleksibilitas dalam jangka panjang. Jadi kedepannya kita bisa bebas ya untuk build website kita dari awal gitu. Nah, juga memungkinkan butuh waktu ya untuk memahami pengaturan dan fungsi yang lebih kompleks dari WordPress.com gitu, karena WordPress.org ini memang diserahkan kepada kita pengguna untuk mengcustomize sendiri website kita itu inginnya seperti apa. Nah, yang selanjutnya dari segi biaya gitu ya. Nah, dari WordPress.com ini menawarkan pilihan berlangganan gratis ya. Jadi teman-teman tinggal daftar aja ataupun tinggal login aja menggunakan email teman-teman dan langsung teman-teman bisa memakai fitur-fitur yang ada di WordPress, walaupun memang terbatas dan juga kadang ada iklan WordPress-nya ya, seperti memang copyright dari WordPress dan lain di situs teman-teman. Dan juga masih ada domain WordPress.com-nya yang seperti saya bilang, seperti misalnya mangcoding.wordpress.com bukan mangcoding.com gitu ya. Jadi di domainnya kita nggak bisa custom. Nah, untuk fitur yang lebih lengkap dapat dihilangkan ya, tapi teman-teman harus perlu upgrade ke rencana berbayar yang memerlukan biaya bulanan ya. Di sini juga ada personal, ada premium, ada bisnis ya. Paket commerce, enterprise dan lain-lain. Nah, lalu di WordPress.org itu software yang open source gitu ya, yang dapat teman-teman unduh dan juga digunakan secara gratis ya. Namun tetap teman-teman harus membayar untuk situs webnya gitu ya, dan biaya terkait seperti domain. Jadi teman-teman bayarnya itu bukan berlangganan di WordPress-nya, tapi teman-teman beli hosting dan domainnya gitu ya, itu untuk biayanya. Tapi untuk WordPress-nya itu sendiri dapat diinstalkan langsung di hostingnya. Nah, kesimpulannya pilihan antara WordPress.com dan WordPress.org tergantung pada kebutuhan dan preferensi kamu ya. Dan jika kamu ingin kemudahan penggunaan dan tidak ingin repot dengan hosting, WordPress.com mungkin bisa menjadi pilihan yang baik buat teman-teman. Nah, namun jika teman-teman ingin kontrol penuh dan situs web teman-teman dan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dengan lebih mendalam,
maka wordpress.org adalah pilihan yang lebih baik. Ya, jadi tergantung teman-teman. Kalau misalnya mau yang simple, mau yang tinggal daftar terus tinggal pakai gitu ya websitenya hanya untuk blog pribadi gitu ya, atau untuk blog-blog tulis dan lain sebagainya, teman-teman bisa pakai wordpress.com. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ingin customize gitu ya, pengen buat blog terus website bisnis, toko online, teman-teman bisa pakai wordpress.org. Oke, itu aja untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.